إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح اللسان وروح وتوبة النسوح بسبيل الأسرار الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah subhanallah. Kembali dari Allah Subhanahu wa taala kita kitab Bidayatus Salikin halaman 51 paragraf kedua dari bawah. Sebaliknya, apabila ada yang membenci atau tidak menyenangi kepada para wali, itu sama saja dengan membenci atau tidak menyenangi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa saja yang membenci Nabi Muhammad SAW sama dengan menantang perang kepada Allah. Jadi untuk yang membenci atau anti manaqib para wali sama dengan menantang perang kepada Allah. Di dalam manaqib itu mengandung hikmat dan keramat. Dalam hal ini banyak hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal, tidak terjangkau oleh ilmu, malahan seolah-olah keluar dari syariat. Sabda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh, apabila kamu sekalian mendengar macam-macam ucapan atau sebagian ucapan yang keluar dari para ahli tasawuf dan para ahli ma'rifat yang sempurna, yaitu dengan para wali yang zahirnya seperti tidak mufakat dengan syariat, yang menunjukkan dari perkara yang menjadikan sesat, harus tawakuf. Apabila kamu sekalian bukan ahli takwil, memohonlah kepada Allah yang Maha Mulia agar supaya kamu diberi petunjuk kepada hal-hal yang kamu tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Jadi kembali kepada masalah manaqib. Orang manaqib itu tadinya dia menyenangi para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Siapa menyenangi para kekasih Allah, sama dengan menyenangi Nabi Muhammad SAW. Ini berkaitan. Ya sebaliknya, apabila ada orang yang membenci, tidak menyenangi kepada para wali, itu sama saja dengan membenci atau tidak menyenangi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap para aulia itu kekasih Allah, tentu dia kekasih Nabi Muhammad SAW. Ini berkait-kaitan. Jadi hati-hati, maka saya katakan kemarin, lebih baik kita tidak bertemu dengan wali Allah daripada kita membencinya. Kalau dah membencinya, ada akibat hukum yang kita terima. Apa itu? Di sini. Siapa saja yang membenci Nabi sama dengan berarti menentang perang kepada Allah. Jadi kesimpulannya, benci kepada wali jelas kita mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Membenci para wali berarti siap untuk perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dibilang untuk yang membenci anti manaqib para wali, biografi para wali, cara hidup para wali Allah sama dengan menentang perang dengan Allah. Karena hadis jelas tu, hadis kursi Imam Bukhari. Man ada waliyan faqad adantu bil haram. Faqad adantu bil haram. Siapa yang membenci wali-waliku, kekasihku, kata Allah, aku maklumkan, umumkan perang dengan dia. Hadis sahih Bukhari Muslim tu. Tak main-main tu. Ya, makanya kalau kita ketemu dengan wali Allah ni,
maka kita dianjurkan beradab sebagaimana dulu sahabat beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ilmu ini tinggi dengan adab. Ya, adab itu tinggi sekali. Adab dengan sesama ikhwan, adab dengan guru, adab dengan mursyid, adab dengan Nabi Muhammad, adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tarekat ini penuh dengan adab. Siapa yang tak beradab balik asal. Dia kembali asal. Walaupun dia sudah beramal 30-40 tahun, tapi kalau tidak punya adab kembali lagi nol. Tak naik-naik rohani dia. Nah, itu kita takutkan, capek kita beribadah, beribadah, tapi ternyata rohani tidak meningkat, iman tak meningkat, takwa tak didapatkan. Ya, makanya dulu pernah saya sampaikan, ini orang belajar dengan Abu Yazid, ya, kawan-kawannya sudah menjadi kekasih Allah, sudah manis imannya, sudah lezat ibadahnya, dia tak maju-maju rohaninya. Nah, sampai dibilang sama Abu Yazid, ya Abu Yazid, ya Syekh, aku 30 tahun ikut kau ni, belum ada meningkat-meningkat iman aku ni. Kata Abu Yazid, 1000 tahun pun kau tak meningkat. 1000 tahun, terkejut lah dia. Apa salah aku ni? Nah, boleh nak kasih resep? Boleh, tapi kau tak mampu, kata dia. Kau tak bakal mampu kalau ikut adab aku ni, kata dia. InsyaAllah aku mampu, kata dia. InsyaAllah. Boleh, Abu Yazid. Baju kau ni ganti baju gembel, kepala kau cukup. Kau jalan di pasar beli manisan, manisan ikat dengan benang, jadikan kalung. Setiap ketemu anak kecil di pasar kasih manisan tu sampai habis. Kau kerjakan setiap hari macam itu. Apa kata dia? Subhanallah, kata dia. Kau menyebut subhanallah bukan puji Allah. Kau menyebut itu seolah-olah kau tak layak melakukan apa yang kusuruh, kata dia. Kena akhirnya. Ternyata kenapa dia? Sombong. Jadi diberi pelajaran itu hilangkan kesombongan kita. Kita merasa lebih baik dari orang. 1000 tahun kalau kita ibadah tidak bisa dekat dengan Allah. Makanya orang sombong tak masuk surga. Walaupun kecil kesombongan di hati tak masuk surga. Macam mana buangnya? Ini amalkan betul, hantamkan hati itu. Hati ini kan sumber penyakit. Makanya para awliya itu beri resep begitu lah dia. Buang kesombongan gitu. Jadi berat. Makanya kita semua contoh para wali. Biografi kita baca, manaqibnya kita pelajari, gimana perjalanan dia ni bisa dekat sama Allah. Itulah makna manaqib. Diceritakan ya tentang biografi beliau-beliau. Nah, di dalam manaqib itu mengandung hikmah dan karamah. Ya, ada karamatnya, ada hikmahnya. Tapi yang terpenting hikmah lah. Perjalanan dia mengandung hikmah dari awal, bagaimana tantangan-tantangan perjalanan, itu hikmah itu kita ambil. Kalau karamat itu hasil, tapi tak bisa dipungkiri karamat itu pasti ada. Maka karamat itu bisa juga berbeda dengan istidrak, hal-hal yang aneh. Tapi hal yang aneh muncul pada seorang wali itu buah dari istiqamah ibadah kepada Allah. Dia tetap pegang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya manaqib itu banyak karamah. Nah, kadang-kadang karamah itu banyak hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal. Kadang-kadang tak masuk akal. Dan memang begitu. Yang namanya karamah itu kharikun lil adah, keluar dari kebiasaan. Seperti orang jalan di atas air. Macam mana? Mungkin ke orang jalan di air? Tidak mungkin, tak masuk akal. Tapi terjadi. Malik bin Dinar jalan di atas air. Banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan lagi jalan air, pakai kuda di atas air jalan. Itu namanya karamah. Itu bisa terjadi pada seorang wali Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya terus menyebarkan Islam. Bahkan dialah yang sampai ke negeri Cina. Sampai ke sana. Maka penyebaran dia cara sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke negeri Cina, tapi kembali lagi. Karena kuburannya ada di Baqi. Ada bilang di sana, tidak. Dia kembali. Nah, lewat sungai. Dia nyeberang itu membawa pasukan pakai kuda lewat di atas sungai, nyeberang sungai. Nunggu perahu tak datang-datang, pasukan ramai.
Udah. Dibaca bismillah, tahu kata la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, kata pacu betul jalan sebenarnya saya. Musuh yang anda pulas lagi. Gimana nak berperang dengan orang ini manusia bukan gitu. Bukan tinggal saya muda-muda naik ke saya. Itu. Jadi ada saat-saat tertentu dimunculkan seperti ini. Itu namanya karamah. Karamah mendatangkan makanan tiba-tiba banyak. Seperti Maria, makanan datang tanpa memetik buah-buahan. Jadi kau cerita para karamah ini ada tanda di istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak bisa dicontoh. Karamah ini tak bisa dicontoh. Ya, gimana? Orang yang dan saya bisa contohnya? Mana contoh? Itu cuma nampakkan di orang yang dekat kepada Allah. Yang mana dicontoh? Hikmah perjalanan dia itu yang dicontoh. Makanya kitab Miftahus Sudur itu hikmah perjalanan. Kitab Al-Hikam hasil perjalanan. Itu dapat nasihat kita. Itu makanya manaqib insyaallah ada barokahnya. Nah, dia bilang apa lagi? Tidak terjangkau oleh akal dan ilmu kita tidak masuk. Malah seolah-olah keluar dari syariat. Ada begitu. Ada karamah-karamah itu yang seolah-olah keluar dari syariat. Mana contohnya? Ada jamaah membaca buku tasawuf. Ustaz, saya bertemu kalimat dari buku tasawuf. Di situ mengatakan seorang sufi ngomong, aku haramkan diri aku mengucapkan la ilaha illallah. Gimana? Kalau orang tak ngerti, kafir lah tu. Karena kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah. Dia malah mengatakan aku haramkan diriku mengucapkan la ilaha illallah. Macam mana ni Ustaz? Itu saya katakan susahnya gini. Perkataan sufi ini memang seolah-olah menyalahi syariat. Syariat nyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan dia mengatakan aku haramkan diri mengucap la ilaha illallah. Sufi ini ngomong, memang mau dipahami betul. Kau tak paham memang susah. Ibarat kelapa tu, apa itu? Dikupas lah kulitnya. Dikupas kulitnya, dipecahkan tempurungnya. Tempurung dipecahkan, keluarkan isinya. Isinya dimasak jadi santan. Begitu apa bisa dimakan, bisa jadi minyak. Begitulah perkataan para sufi itu. Makanya seolah-olah melanggar syariat. Gini jemaah, kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Waktu kita mengucapkan la ilaha illallah itu, Allah masih ghaib. Allah masih belum merasa hadir bersama kita. Dia merasa jauh di hati kita. Maka dipanggil dia, la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Makanya kalimat la ilaha itu menafikan, kerana di hati kita itu banyak yang ganggu selain Allah. Maka dibuang dulu belajar la ilaha, buang Tuhan selain Allah. Belajar buang sesuatu yang ganggu kita itu. Illallah, kecuali hanya itu tahap awal. Nanti kalau sudah mantap hatinya, terasa hadir Tuhan, dia tak mau pakai la ilaha, yang ada dengan Allah saja. Enggak Allah yang jelaskan. Allah. Hadir hati. Dia tak pakai la ilaha lagi. Ilaha apa? Tak pakai. Kenapa? Pandangannya kepada Allah sudah bagus di hati dia. Nanti akhirnya lagi tinggal penyaksian. Tak ada lagi kalimat la ilaha illallah, tak ada lagi kalimat Allah, kerana memandang langsung dengan hati. Itu namanya musyahadah, penyaksian. Kalau saya sudah berhadapan dengan Azmi ini, dekat begini ni, saya dah mandang kan, perlu tak saya panggil namanya? Yang dipanggil tu jangan jauh. Ya kan? Kalau dia masih di luar, Azmi, ni, manggil dia, sudah dekat ini, apa nak dipanggil kita? Itu namanya musyahadah, penyaksian. Waktu seorang sufi sudah menyaksikan Tuhan dengan basirah mata hatinya, tak perlu lagi ucap la ilaha.
Itu maksudnya. Kalau kita tak betul paham ini, berarti menyalahi syariat. Kita sama istri kita, kalau jauh kita panggil, panggil. Kita di kamar, istri di dapur, atau kita di ruang tamu, istri di dapur, panggil anak dia. Siapa nama? Ya kan? Kalau saya lah panggil Umi ada di rumah karena mewakili anak-anak. Nih, datanglah dia. Panggil gua datang. Udah depan muka saya. Nih, perlu lagi. Tak perlu lah. Tinggal pandang ya. Yang ambil. Begini lah dia. Sufi itu begitu. Mursyid itu begitu. Jadi kalau dia sudah menyaksikan Tuhan, dekat dengan dia, tak perlu lagi dipanggil dengan la ilaha illallah. Tinggal menyaksikan. Ini saya katakan perkataan dia tu dicerna betul-betul. Kalau tidak salah. Ya. Ada kadang-kadang dia menyalahi syariat lagi. Dah saya sampaikan di Al-Jamaah. Seperti Abu Yazid kan gitu. Abu Yazid ini kadang-kadang perkataan dia menyalahi syariat. Ya. Waktu dia kembali ke kampungnya, dia sudah jadi orang terkenal, banyak belajar keliling. Jadi kekasih Allah. Di mana-mana orang cium tangan dia. Orang hormat dengan dia, minta doa. Ada ayat putih dibacanya, orang minta berebut baca doa. Ayat doa bacaan. Begitu dia kembali ke daerah Bistam. Daerah Bistam itu daerah Bustami itu. Bistam memang kampung dia. Daerah Irak sana. Jadi begitu dia kembali ke kampung dia, informasi dah sampai sama orang kampung dah. Nyambut di pintu gerbang. Pintu gerbang kota Bistam sudah nyambut ramai dia. Ya kan? Begitu sampai Abu Yazid belum masuk. Ramai nyambut aku ni. Kenapa? Di hati dia masuk teguhan dari Allah. Mana lebih mulia, aku ke kau, kata Allah. Karena malunya dia dengan Allah. Orang kampung dah siap menyambut dia. Gimana ni caranya kata dia? Dia pun dapat ilmu. Langsung dari Allah, pupuskan kemuliaan. Bagaimana caranya supaya orang tadi tak menghormat? Bahaya ke lama kalau dia hormat orang ni. Dekat bulan Ramadan tu, sore hari lagi. Begitu jarak sudah sekiranya 15 meter, 10 meter. Dia ambilnya kuih, roti dalam tas tu, dimakan depan orang. Bulan Ramadan sore hari lagi. Ini kan menyalahi syariat mah. Lalu orang kampung bilang, ini ke wali Allah. Bulan Ramadan dia makan. Siapa? Akhirnya orang semua lari dengan tak jadi nyambut dia. Ternyata orang yang kita elu-elukan selama ini perbuatan yang tak betul, melanggar syariat. Begitu orang dah pergi, kawan dia nanya, macam mana share? Aku makan tak boleh, kata dia. Aku ni hari ni musafir, kata dia. Kan musafir? Musafir boleh tak buka puasa? Pandangan orang yang syariat, tapi bagi dia, aku musafir, boleh aku berbuka. Keduanya dia bilang, aku risih dimuliakan macam ni, tak bisa dia. Aku ditegur oleh Allah. Selesai. Itu dia ternyata dia belum tamkin, belum kamil kewaliannya, masih dapat pelajaran. Kalau dah kamil tak ada masalah lagi dah tu. Tapi kalau masih ada perjalanan, itu masih mengganggu. Hati-hati gak dimuliakan orang ni, ya, bisa terganggu gitu. Yang begini ini mau dipahami betul-betul. Makanya perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani ini, ya, ada perkataannya. Berkata Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah, apabila kamu sekalian mendengar bermacam-macam ucapan atau sebagian ucapan yang keluar dari para ahli tasawuf dan para ahli ma'rifat yang sempurna, yaitu dengan para wali yang zahirnya seperti tidak muafakat dengan syariat, zahirnya seolah-olah menyalahi
syariat. Nah, yang menunjukkan dari perkara yang menjadikan sesat seolah-olah dia sesat, maka harus tawakuf. Tawakuf apa? Diam. Lebih baik kita diam, jangan komentar kalau tak tahu. Nah, tadi itu Abu Yazid makan roti, atau tadi aku haramkan ucapkan la ilaha illallah. Ini kita tawakuf kalau tak paham. Karena ada hikmah di balik itu antara dia dengan Allah. Bagi dia jelas sekali itu kebaikan dari Allah. Tapi orang awam kadang menilainya satu kesesatan karena menyalahi syariat. Ya, apa lagi itu? Apabila kamu sekalian bukan ahli ta'wil, memohonlah kepada Allah yang Maha Mulia agar supaya kamu diberi petunjuk kepada hal-hal yang kamu tidak mengetahui. Jadi minta sebagai Allah, apa makna ini? Makanya kalau kita melihat seorang sufi itu agak aneh-aneh, maka lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Pak, ada seorang wali, tapi dia itu tingkat bawah, majzub. Ini tak boleh kita ikut. Bahaya ni Pak. Wali Allah majzub ini, dia wali, tapi dia labil, kayak orang gila tapi tak gila. Ini berbahaya. Makanya kalau ketemu dia, beri salam, habis itu jalan. Jalan. Yang ini kita takutkan ni. Di NTB itu dulu ada jamaah saya Pak Syukur orang NTB. Dia ada dua beradik NTB itu. Adik ini majzub, abangnya ulama. Lebih sempurna, abangnya adik majzub. Banyak tingkahnya aneh-aneh di pasar itu. Ditangkap polisi, masuk penjara. Habis itu salat Jumat dia keluar. Sampai jaga penjara itu bingung, bila kau keluar? Kapan kau keluar tu? Yang mengeluarkan aku, dia lah yang memasukkan aku. Bingung lagi. Itu gempa Pak di ITB. Dia buat berani. Kakaknya ulama. Kalau ulama ni sempurna dia. Tapi ada yang majzub. Ada warung buka, makannya tak laku-laku. Besoknya sisanya banyak. Tak seberapa orang beli itu Pak. Jadi banyak pengeluaran daripada pemasukannya. Rugi dia. Akhirnya hari ketiga udahlah, coba lagi. Sampai seminggu dicoba, tak sesuai pemasukan dengan pengeluaran. Banyak sisa basi uang. Akhirnya dia masuk ke warung, minta aku sepiring kata dia. Minta sepiring makan dia. Jangan tutup ya, besok ya kata dia. Dia pun makan. Besok orang yang beli Pak. Semenjak itu dah dipercaya gitu. Ini wali majzub ni susah. Kayak orang gila tapi aneh memang. Yang begini jangan ikut. Pokoknya beri salam, jalan. Beri salam, jangan akrab dengan dia. Nanti kartu kita dibuka. Tahu kartu? Aib kita dibuka juga. Ya, aib kita dibuka. Ini aneh. Dan dia ni yang lebih dahsyatnya lagi, ini betul-betul menyalahi syariat, kacau dah udah. Perempuan pakai baju ketat, super ketat ni, levis ketat, baju ketat. Begitu lewat depan dia, mama ambil, dipegang. Cek kata dia bilang. Itu dimaki-maki perempuan. Ketawa ya, dia senyum dia. Dilaporkan, tangkap polisi, masuk lagi. Akhirnya 2 hari satu hari tahan keluar lagi. Abanglah keluarin, abanglah kesian jamin atau keluarin itu. Tapi perempuan tu seminggu berikutnya dah pakai abaya, baju syar'i pakainya. Pakai baju syar'i. Ditanya, kenapa? Aku mimpi hari kiamat. Mimpi kena azab, kena masuk awal. Kan
Maka kadang-kadang saya tak sakit. Tapi itulah namanya ilmu hikmah. Kita tak tahu kadang aneh-aneh perbuatannya. Macam Nabi Musa alaihissalam, kan aneh itu mak. Nabi Musa kan aneh itu. Kapal orang dirobangnya. Kan tak boleh. Harta orang kita rusak. Mana boleh. Secara syariat haram hukumnya. Ada remaja dibunuh, mana boleh bunuh anak orang? Tak boleh bunuh anak orang. Apalagi dia apa? Membangun rumah yang roboh padahal tidak ada orang menyuruh. Bingung. Sampai Nabi Musa ikut Nabi Khidir, wajib taat, ikut, dengarkan dan patuh. Nabi Musa 2 kali tak sabar. Dah aku bilang kata Nabi Khidir, kau tak sabar dengan aku. Ya. Remaja yang dibunuh itu, ini anak durhaka, kasihan orang tuanya nanti. Orang tuanya akan dizalimi oleh anak ini. Maka aku bunuh, kata Nabi Khidir. Itu pun perintah Allah. Nanti Allah ganti anak yang lebih baik, lebih taat. Meninggal anak itu diganti oleh anak yang saleh. Ingat ya, kita bukan Nabi Khidir yang bunuh orang ni. Kita kan pelajaran ya. Kalau anak kita meninggal, atau makin balik, mungkin kesal, isteri kita menangis kerana sayang sama anak. Boleh sedih silakan, tapi hikmahnya boleh jadi macam itu. Mana kita tahu? Kalau dia tumbuh besar nanti, boleh jadi menyusahkan orang tuanya. Maka Allah ambil waktu masih kecil. Itu hikmahnya macam-macam yang tak bisa kita pahami dengan ini. Tak masuk akal. Kapal dilobangi kerana ada penguasa zalim mengambil harta rakyatnya. Makanya begitu melihat kapal ni tenggelam, cuma tiangnya saja nampak, tak diambil. Diambil yang bagus-bagus saja. Setelah itu dibetulkan lagi kapalnya. Berarti melobang itu menyelamatkan, bukan memusnahkan. Inilah ilmu tasawuf ni, hikmah yang sulit dipahami dengan akal. Makanya setiap kejadian kita jangan berburuk sangka, apapun yang terjadi. Sampai rumah terbakar pun jangan sampai kita buruk sangka dengan Allah. Ada hikmahnya. Kita kecurian pun jangan menyalahkan. Ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Kita ni maunya yang begitu tak senang, tapi terjadi. Ambil hikmahnya. Kita ditipu orang begitu. Sama juga Pak. Begitu ditipu orang, ambil hikmahnya apa yang terjadi. Nah, kalau dah begini ilmu tasawuf itu tenang dah hidup kita. Ambil pelajaran. Wallahu a'lam. Ya, sudah. Kalau wallahu a'lam itu Allah lah yang lebih. Aku yang lebih tahu. Semua ini cerita skenario. Makanya betul kata Ahmad Albar. Kenapa? Dunia ini semua Allah yang buat semuanya skenario di dunia. Kita tak faham, tapi kita ambil itu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi bil
ngebut. Apa yang dibiring-giring itu? Demikian teman-teman kegiatan saya pagi ini live di Masjid Darul Muttaqin, Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak. Di sini menyiarkan dakwah-dakwah hal semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Dan setelah kita akan sarapan di masjid. Terima kasih. Lagi masih menyiapkan masuk dan ada yang melakukan sholat duha di awal waktu.
Ini Pak Syukur bos. Ini Pak Syukur bos. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam live ini. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Saya akhiri live saya pagi ini. Sementara billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.